Indonesia, pemerintah berharap guru-guru Indonesia ini bisa lebih baik dan lebih bertanggung jawab lagi kepada anak-anaknya. Nah, makanya kurikulum Merdeka ini diperkenalkan kepada semua sekolah-sekolah di Indonesia supaya bisa diikuti. Kalaupun tidak bisa sepenuhnya diikuti, minimal sepertiganya, seperempatnya, atau seperberapanya bisa diikuti. Nah, hari ini Bapak Ibu diundang sama Bu Sumiati untuk nanti ditunjukkan tentang presentasinya Ibu ke sekolah, presentasinya Ibu dalam hal mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, salah satunya adalah tugasnya kita akan membahas tentang visi misi sekolah. Karena visi misi sekolah ini kebanyakan gurunya, termasuk guru saya, kita nih visi misinya apa? Gak tahu. Nah, hari ini makanya kita sama-sama memberikan pendapat, berdiskusi. Jadi tidak menyalahkan visi misi ya, karena kan visi misi ini tetap yang membuat adalah pimpinan tertinggi dahulunya. Jadi kita cuma hanya mendiskusikan. Kalau memang ada yang kurang, kita tambahin. Kalau ada yang kurang nggak cocok, kita rubah-rubah sedikit masih. Karena visi misi ini bisa berubah kapan aja disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Di sini harus kita diskusikan bersama-sama, bersama kepala sekolah, sama teman-teman sejawat. Apakah visi misi kita ini ada yang harus ditambahkan atau harus dirubah? Jadi punten mohon maaf kalau nanti Ibu Sugiati mungkin akan memberikan masukan kepada Bapak Ibu, jangan dimarahin dia tapi support dia, karena minimal Bu Sugiati sudah 2,5 bulan ya Bu ya, sudah ngikutin pembelajaran pagi, siang, dan malam sampai lupa yang namanya hari Minggu. Mohon maaf nanti kalau mungkin saya harus bilang minta maaf dulu kalau saya maupun Bu Sugiati nanti tidak bermaksud menyinggung visi dan misi, tetapi kita hanya berdiskusi. Tidak ada kata salah di sini, adalah kita saling mencocokkan, saling mengkombinasikan, saling berkolaborasi supaya sekolah ini khususnya jadi semakin maju dan semakin lebih baik. Terima kasih. Saya persilakan kepada Ibu Sugiati. Terima kasih banyak kesempatannya Pak ya. Saya bisa datang ke sini, saya buang banget Pak. Karena saya kalau dulu mau sekolah negeri saya takut. Terima kasih Bapak Ibu. Oke baik, terima kasih Ibu Sisda sudah membuka acara ini. Dari saya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan diberikan waktu sehingga kita bisa datang ke tempat ini memenuhi undangan saya. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu, langkah Bapak Ibu dari rumah diberikan keberkahan oleh Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Boleh saya ngecek semangat Bapak Ibu? Boleh. Boleh ya? Baik. Kalau saya bilang SD Pamulang 2, jawab hebat, asik, luar biasa. Bisa Bapak? Mohon maaf ya Pak, mohon izin. Kali ini saya pembahasan nih Pak. Oke baik. Tes. SD Pamulang 2, hebat, asik, luar biasa. Keren. Kalau saya bilang kabar, misalnya apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta, Allahu Akbar. Biar gak loyo ya, saya ingin ice breaking sebentar, biar stres-stresnya hilang. Kasihan yang nunggu dari pagi ya Pak, Bu Jumi pendukungnya luar biasa datang dari pagi. Boleh berdiri dulu Bapak Ibu semuanya. Ikuti gerakan saya ya. Yang bagian sekali langsung hafal ini luar biasa, berarti Bapak Ibu masih muda, masih bisa dinyatakan muda. Bapak boleh membuktikan ya Pak. Oke. Beri contoh dulu ya. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Itu barang apa 2 kali. Terus yang kedua, saya sadar saya
Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar saya hidup, saya sadar saya sehat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke, siap. Tepuk sehat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar saya hidup, saya sadar saya sehat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Tepuk tangan buat kita semua. Ternyata memang Bapak ini kenyataannya sudah tua. Iya. Oke, baik. Saya di sini memperkenalkan diri. Saya bukan dalam arti bukan sebagai teman yang sehari-hari di sini, tapi di sini saya memperkenalkan diri atas nama calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Pamulang Kota Tangerang. Di kegiatan ini saya ditugaskan untuk mensosialisasikan yaitu tentang modul 1.3 visi sekolah. Sebelum masuk ke materi, mungkin ada puisi yang wajib didengarkan Bapak Ibu, tapi tolong dimaklumi jika suaranya agak sender dikit ya. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang spoi-spoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dikutip dari buku Bung Karno dan Pemuda halaman 68 sampai dengan 107. Oke, baik. Dari puisi yang sudah kita dengar, kira-kira isinya apa ini Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Juli yang cantik cerita dan tentang langsung wajah pendidikan Indonesia. tentang wajah pendidikan Indonesia. Mungkin ada lagi pendapat yang lain? Siap. Tentang kemerdekaan. Tentang kemerdekaan. Ada lagi? Dalam puisi ini bukan karangan saya ya Bapak Ibu ya. Ini puisi diambil dikutip dari buku Bung Karno, yaitu judulnya Bung Karno dan Pemuda halaman 68 sampai 107.
dalam puisi ini menggambarkan tentang betapa besar kecintaan beliau terhadap tanah air kita, sehingga sampai mengalahkan, sampai melihat yang gunung indah, melihat suara burung yang indah dan lain-lain, itu semua tidak ada artinya. Pokoknya tetap Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini tujuan kegiatan ini antara lain mengkomunikasikan tentang visi sekolah dan prakasa perubahan untuk mewujudkan generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Ada dua kegiatan. Yang pertama nanti kita akan membahas dan menganalisis visi sekolah. Kemudian setelah itu kita akan merumuskan visi sekolah kita yang sejalan dengan pembelajaran KHD, yaitu mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Oke, baik. Sebelum memasuki kegiatan pertama dan kedua, sebelumnya kita mulai dengan melengkapi kalimat penumpang. Di sini nanti saya akan bagikan ke Bapak Ibu kertas yang berisi kalimat penumpang. Bapak Ibu bebas menuliskan di situ apa saja yang Bapak inginkan, yang Bapak Ibu inginkan. Lukiskan di situ tentang mimpi Bapak Ibu yang setinggi-tingginya tentang generasi sekolah kita, generasi anak-anak ini mau kita bawa kemana? Ingin seperti apa nanti sekolah kita? Apa Pak? Untuk pengisian yang di kertas ini mungkin nanti boleh belakangan. Kemudian yang pertama diisi, saya akan bagikan post-it kepada Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak. Saya minta tuliskan nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang, silakan ditulis waktunya setengah menit. Bapak memimpikan murid-murid yang seperti apa nih Pak untuk era saat ini? Apakah murid-murid yang ahli dalam IT ataukah yang berkarakter atau apapun? Bebas Bapak Ibu menulis. Kira-kira apa? Kita mau memimpikan murid-murid yang bagaimana, khususnya yang di sekolah ini ya. Post-it yang kedua, Bapak Ibu tuliskan jawaban yang kedua. Tenang Bapak Ibu, ini tidak dinilai kok, tidak mempengaruhi gaji juga Bapak Ibu. Santai. Ini tidak ada salah ataupun tidak ada benar di sini. Yang ada adalah Bapak Ibu luar biasa dan menginginkan siswa yang luar biasa juga. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya silakan 1 menit untuk 3 pertanyaan berikutnya. Dengan tambahan post-it yang sudah saya berikan. Yang pasti di sekolah tidak hanya mengutamakan materi saja, tapi mengutamakan misalnya baik, pintar, berkarakter. Ini sama nomor 3. Ada nomor masuk waktu ini. Iya, semua saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa kaitan mimpi kita ya Bapak Ibu ya. Kita bermimpi seperti apa nih untuk mewujudkan mimpi kita, menginginkan murid yang seperti apa. Kita percaya bahwa murid adalah, oke baik, jika ada yang sudah selesai boleh ditempelkan di kertas yang sudah saya sediakan di sini Bapak Ibu. Yang pasti keinginan Bapak Ibu ini harus dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi harus mengandung nilai-nilai P6 ya, 6 dimensi pelajar Pancasila. Yaitu diantaranya berintak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Enggak harus seluruhnya mengandung itu, tapi minimal ada kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Udah nggak boleh pusing-pusing ya Pak Guru, yang atas ini disalahkan. Tempel di sini Pak, maaf Pak. Tempel aja sesuka-suka Bapak, mau miring, mau tegak. Terima kasih. Ya, lagi aja. Boleh di mana Acara saja. nih, lagi rapat. Guru, sini Pak, sini saya bantu. Iya. Berubah ke arah yang lebih baik kita adalah satu kesatuan. Ntar ya, Mang. Ntar ya. Lagi ada acara ya. 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 Oke, baik, luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Saya sudah baca Bapak Ibu dan alhamdulillah dari sini ini mewujudkan
yang berakhlakul karimah sama dengan akhlak mulia. Ini alhamdulillah ini udah masuk profil pelajar Pancasila. Kerjasama gotong royong masuk ada. Kemudian murid yang pintar, cerdas masuk. Bernalar kritis masuk ke sana bisa. Berkarakter. Keenam dimensi nilai profil pelajar Pancasila seluruhnya sudah masuk ke dalam. Kemudian dari sini jika kita susun kalimat, ini kan ada, ini hampir semua mencerdaskan, masuk ke bernalar kritis masuk, untuk yang kerjasama mandiri masuk, kreatif masuk, semuanya ada. Kira-kira visinya mau seperti apa nih Bapak Ibu? Mewujudkan murid yang cerdas, apalagi berakhlak mulia. Terus cerdas, berakhlak mulia, berimpak, kreatif. Ini sedikit masukan ya Bapak Ibu dari pembelajaran kami. Ini tersusun seperti ini. Terwujudnya generasi yang berminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, mandiri, berakhlak mulia dan kreatif. Kira-kira sudah masuk belum Bapak Ibu? Masuk. Ada yang perlu diulang atau ditambahkan mungkin Bapak? Cukup. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas dan menganalisis visi sekolah kita. Sebelum saya buka visinya, boleh saya bertanya sedikit Bapak Ibu? Boleh. Adakah di antara Bapak Ibu yang hafal visi kita, Bapak? Jujur-jujuran ini tidak pengaruh ya Bu ya. Ini kita berbicara karena jujur ya Bu. Ketika saya harus menuliskan visi, saya sendiri tidak tahu visi kita. Terus saya jadi menyadari, saya berpikir loh, saya selama ini ngajar berpuluh-puluh tahun ini tujuan saya apa seperti itu. Jadi kita ini punya visi yang tersembunyi masing-masing ketika mengajar. Coba salah satu boleh Pak Guru atau siapa visi kita di sekolah kita apa? Yang pasti beriman dan bertakwa. Itu udah pasti. Pasti. Lengkapnya Bapak? Barangkali Bapak ingat? Justru belum baca ada di bawah situ. Ada. Saya mau berikan reward beneran nih. Seandainya apa yang Bapak Ibu berikan, kameramen boleh mengikuti. Saya akan berikan hadiah, jujur nih. Karena saya sendiri terus terang saya buta tentang visi kita. Karena selama ini kita jarang banget dilibatkan dalam pembuatan visi. Mohon maaf ya Pak, kita ini bicara sharing ya, kita saling berbagi aja. Ada Bapak Ibu yang ingat? Cerdas dan maju. Oke, siap Pak RT. Ini Pak, mohon maaf Bapak, kita manggilnya terbiasa Pak RT karena dilindungi sebagai RT. Oke, siap. Silahkan. Mewujudkan kelulusan yang kreatif, inovatif, mandiri, berdasarkan iman dan takwa. Luar biasa. Bapak patut bangga loh Pak. Bapak dikalahkan loh sama Pak RT Pak. Luar biasa. Memang saya tutup Pak, saya sembunyiin. Pak RT nggak baca loh Pak. Dan ini kenyataannya, Ibu boleh baca. Kita analisis visi kita itu sudah masuk belum ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila ini. Ini di belakangnya ada profil pelajar Pancasila, di depannya ada visinya. Itu visi kita Bapak. Kita bukan mencari kesalahan ya Bapak Ibu, tapi kita berusaha membahas aja. Terwujudnya mutu kelulusan yang kreatif, inovatif, mandiri, berdasarkan iman dan takwa. Ini pun sudah ada nilainya ya Bu. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila sudah ada beberapa yang masuk. Mutu kelulusan, mungkin lebih enak mana nih Bapak Ibu? Murid atau mutu kelulusan yang hanya berfokus sama mutu kelulusan, atau untuk karakter murid di mana saja, kapanpun? Terwujudnya mutu kelulusan artinya seolah-olah tujuannya hanya yang lulus saja. Sedangkan penanaman karakter P6 ini, ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini, sebisa mungkin kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun gitu. Ini tertanam pada diri kita dan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ini ada beberapa contoh yang saya masukkan di sini. Guru masuk tepat waktu dan ramah anak.
murid melakukan pembiasaan 5S. 5S tahu Bapak Ibu? Sabar, senyum, Tanpa. Iya, salam, senyum, sapa, ya. sopan, santun. Kemudian orang tua mendampingi anak dalam belajar. Tiga ini kita ambil dari sisi guru yang pertama, kemudian yang kedua dari perilaku murid, yang ketiga dari orang tua. Bapak Ibu bebas menambahkan, mau menambahkan perilaku guru? Mungkin ada? Guru selain harus datang tepat waktu, anak-anak harus apa ini kira-kira? Bapak ingin gurunya seperti apa, Pak? Selain guru Bapak harus masuk tepat waktu dan ramah anak, Bapak menginginkan guru di sini seperti apa, Pak? Terampil. Terampil, oke, top banget. Tepuk tangan dong buat kita semua. Untuk mencapai visi sekolah, ini harus ada inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama. Harus berkolaborasi dengan orang tua guru dan kepala sekolah. Kemudian ada bentuk kegiatan yang dilakukan. Dan juga harus ada langkah konkret merealisasikan rancangan perubahan. Salah satu contohnya, mungkin di sini contoh banyak banget, dan Bapak Ibu saya yakin juga semuanya sudah melakukan. Yang baru saya mencoba memulai selaku saya menjadi calon guru penggerak ngambil dari nilai kreatif di dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu ini menghidupkan literasi dengan nama yang kemarin sudah saya sosialisasikan, ulang sanca tersebut. Dan nanti itu kita laksanakan insya Allah mulai di tahun pembelajaran baru. Setelah sesi ini saya akan membagikan kuesioner. Ini tugas terakhir Bapak Ibu untuk hari ini yang harus diisi isi menurut Bapak Ibu. Nanti saya bagikan. Kemudian untuk materi ini dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.